Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tevin Lim. Jadi hari ini saya akan menampilkan UI dari web kami dan menjelaskan sedikit dari web kami dan perkembangannya. Untuk flowchartnya nanti akan dijelaskan oleh anggota lainnya. Jadi kami akan membuat web informasi properti jual beli rumah yang namanya Teofma, nama kelompok kami. Jadi target kami itu web ini bisa dipakai oleh orang banyak, terus bermanfaat bagi orang yang sedang menjual rumah dan membeli rumah. Dan untuk bahasa frontend-nya kami menggunakan HTML, CSS, JavaScript. Untuk backend-nya kami menggunakan C# MVC dan SQL. Dan aplikasi yang kami pakai itu Visual Studio 2015 dan database-nya itu SQL Server 2014. Jadi ini tampilan dari login kami. Sebelum user login maka dia harus sign up terlebih dahulu. Nah, untuk username ini kami cuma bisa satu. Kalau misalnya sebelumnya user sudah pernah regis dengan username tersebut, maka nggak bisa lagi diregis. Misalnya saya sudah pernah regis dengan nama Tevin sebelumnya. Nah, sebelum itu kalau misalnya textbox ini masih belum keisi, tapi user sudah submit, maka akan muncul label seperti ini. Terus nanti kami akan memanggil onChange. Kalau misalnya textbox ini sudah keisi, maka labelnya akan hilang. Oke. Nah, akan muncul alert seperti ini, username already exists. Jadi kita harus ganti username-nya. Misalnya jadi Chris. Terus passwordnya kita salahin sedikit, maka akan muncul alert juga seperti ini, please confirm your password again. Jadi kami menggunakan function validasi dulu untuk textbox yang password dan confirm password. Kalau value-nya sama, maka akan sukses. Kalau value-nya beda, maka akan muncul alert seperti itu. Oke. Data save successfully. Nah, sebelum user login, kalau misalnya user berpikir buat ganti href di atas buat masuk ke dalam web kami, maka dia akan tetap di tampilan depan login. Karena kami menggunakan session, kalau sessionnya 0, maka akan tetap di tampilan login. Nah, kita langsung masuk aja. Oke, terus ini juga kami menggunakan function. Kalau misalnya checkbox ini kecek, maka type-nya akan ganti ke text. Kalau checkbox ini di uncheck, maka akan ganti ke password. Oke, login successfully. Nah, ini jadi tampilan depan dari web kami. Ini kami juga menggunakan function, terus kami looping. Nanti foto ini bakal auto slide setiap 2 detik. Nah, ini button yang ketika diklik maka user akan pindah langsung ke profil IG kita masing-masing. Nah, seperti ini. Terus ini button buat langsung naikin. Di navbar ini ada kategoris dan drop down-nya itu ada list jual rumah dan list sewa rumah. Ini kita ambil di database berdasarkan tipe penawarannya dijual. Jadi ketika user klik, maka akan pindah ke form registrasi, dan untuk textbox-nya dan drop down-nya kami disable semua. Dan untuk button submit-nya kami hidden. Sama juga untuk yang list sewa rumah kami ambil berdasarkan tipe penawaran. Nah, ini bisa add new langsung pindah ke form registrasi, tapi ini user bisa input. Oke, misalnya rumah Batam dijual 300 juta. Ini 30. Kami juga menggunakan function ini langsung perkalian dan dipanggil dengan onKeyUp di luas rumah. Nah, sebelum itu kalau misalnya ada data yang wajib diisi tapi user belum isi, terus user sudah save data, maka akan muncul juga label seperti ini. Misalnya oke, deskripsi ini nggak wajib diisi, tapi kalau user mau isi juga bisa. Harga masih nego. Oke, ini misalnya kita ambil gambar yang ini. Nah, ketika di save maka data save successfully. Nah, untuk kami panggil data ini detailnya, kami menggunakan ID yang ada di href ini. Sesuai, dan ini data-data ini bakal diambil berdasarkan ID 58 yang ada di database kita. Nah, untuk ambil munculin ID yang ada di href ini, kami di data table-nya ada masukin ID-nya.
auto increment di database. Jadi kami hidden, ketika diklik button detailsnya maka ID-nya akan muncul di sini. Oke, terus ini registrasi yang tadi. Terus ini ada username. Username ini kami menggunakan session. Jadi ketika user login, maka kalau username-nya siapa maka akan muncul di navbar ini. Terus ini ada logout. Ketika diklik maka akan ada confirm message. Are you sure you want to log out? Kalau oke, maka akan ke tampilan login. Kalau misalnya cancel maka akan tetap di sini. Terus ini ada edit profile. User bisa edit password yang baru. Kalau user mau ganti password yang baru, maka dia cukup nggak usah diisi yang password ini. Nanti bakal sama dengan password yang sebelumnya. Nah, data update successfully. Nah, untuk nomor teleponnya sudah keganti. Untuk history ini user bisa edit dan delete kalau misalnya user ada kesalahan inputannya. Nah, ini edit, user bisa edit seperti ini. Oke. Terus user kalau misalnya mau hapus juga bisa. Nah, oke. Data delete successfully. Nah, untuk yang created date ini sama update date, kami menggunakan created stamp. Jadi ketika user input ini, waktunya akan sesuai dengan ketika user save data. Maka akan tampil di tampilan sini, created date-nya. Dan untuk password ini, kami menggunakan encrypt. Jadi nanti passwordnya di database bakal kayak gini. Jadi keamanan untuk user lebih terjaga. Terus jadi sekian dari perkembangan web kami. Jadi kontribusi saya di web ini lebih ke ketika user mau update, insert, dan delete. Selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota lainnya. Halo, nama saya Ricky dan saya berkontribusi pada front end, home, dan edit profile. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang flowchart login. Yang pertama-tama itu kita akan memulai. Pas mulainya itu kita akan login. Kemudian kita ketikkan user dan password. Dan akan dicek. Dan jika user atau passwordnya salah, maka akan ke sini dan kemudian balik lagi ke start. Kalau ceknya dah betul, maka akan masuk ke user dan sesudah itu finish. Demikian saja yang saya jelaskan. Terima kasih. Halo teman-teman, nama saya Michael. Pada saat pembuatan web, saya itu berkontribusi pada pembuatan login dan sang page. Di sini saya akan menjelaskan flowchart bagian homepage. Di website kami itu ada 4 opsi, salah satunya adalah homepage. Pada home, kami memberikan opsi property choice, yaitu pemilihan kategori untuk mencari properti yang diinginkan oleh pengguna. Setelah itu ada juga opsi user. Jika opsi user ini ditekan, maka akan diberikan opsi user management, yaitu untuk mengubah data-data pada akun pengguna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota lainnya. Sekian, terima kasih. Saya Putra Guminata. Di sini saya akan menjelaskan flowchart list kategoris yang terdapat pada website kami. Nah, pertama seperti biasa diawali dengan start. Lalu kita bisa klik atau menginput kategoris. Lalu di situ terdapat list jual dan list sewa. Nah, yang menentukan list jual dan list sewanya adalah user. Jadi user mau pergi ke list jual apa list sewa. Nah, setelah itu kalau kita mau menambahkan, tinggal tekan add new yang terdapat pada website kami. Nah, setelah itu kita tinggal mengisi form yang sudah disediakan di website kami. Lalu selesai. Nah, itu saja flowchart list kategoris di website kami. Terima kasih. Halo semua, perkenalkan nama saya Mersiliawati dari kelompok 4 12 Miles. Saya hari ini akan menjelaskan tentang bagian registration, flowchart bagian registration. Jadi di website kita itu ada 4 opsi dan salah satu opsinya ada registration. Jadi di bagian registration ini, di dalam flowchart ini start dulu. Habis itu ada bagian registration. Jadi ketika kita klik bagian registration, kita akan masuk ke menu input house information. Nah, untuk menuju input house information akan diproses dahulu, baru kita bisa mengedit tipe properti, edit tipe penawaran, edit harga, edit luas properti. Setelah itu kita klik save, dan ketika kita bisa save atau tidak ada masalah sama sekali, maka kita akan menuju finish, artinya tersave.
ketika kita salah menginput atau kosong salah satu bagiannya, maka kita akan menuju lagi ke bagian input host information. Jadi ulang dari awal. Jadi sekian dan terima kasih. Halo semua, perkenalkan nama saya Junaidi dari kelompok 4, namanya Tom. Hari ini saya menjelaskan mengenai flowchart di bidang edit profile. Jadi untuk awalnya akan dimulai dengan start, terus pindah ke user form. Nah, dari user form ini ketika mulai edit akan berproses melalui edit personal information. Setelah personal information diklik, akan mulai prosesnya itu mencari informasi ataupun menyediakan data yang telah disediakan. Setelah itu, di bagian sini ada pilihan edit username, edit password, dan edit email. Setelah dari 3 ini selesai, lanjut melalui edit phone number, address, dan date of birth. Nah, setelah dari semua ini udah selesai, Anda klik save. Nah, setelah klik save, ada pilihan lagi, bisa masuk ke finish ataupun edit personal information lagi. Seandainya dari 3 ataupun dari 6 ini masih bermasalah ataupun ada yang salah ketik. Nah, sekian dari saya. Terima kasih.